Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau ketua kelasnya dipimpin. Ya, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, coba dilihat kolong mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan dulu dan dibuang. Sudah semua? Sudah bersih? Ya, kalau sudah bersih, jadi nyaman belajarnya. Oke, sebelum mulai pembelajaran lagi, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ada Jihan, Fahri, Nanda, Rio, Raffi. Ada yang belum dipanggil? Ya, sudah semua. Ya, berarti masuk semua ya hari ini ya. Ya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu minta untuk satu orang memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sebelum memulai materi yang baru, Ibu akan bertanya, siapa yang ingat materi sebelumnya? Ya, Jihan. Ya, betul, suhu dan kalor. Selanjutnya, apa sih itu suhu? Ya, Nanda. Ya, betul, Nanda dapat 1 poin. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang momentum dan impuls. Sekarang Ibu punya satu video, tolong disimak ya. Dalam video yang telah ditayangkan, ada peristiwa apa di dalamnya? Ya, benar sekali. Peristiwa mobil saling bertabrakan. Peristiwa mobil tersebut merupakan peristiwa dari momentum dan impuls. Selanjutnya akan ada simulasi yang akan Ibu tampilkan. Silakan dilihat dan diperhatikan. Pada simulasi interaktif ini terlihat ada 2 bola, yaitu bola 1 dan bola 2, yang memiliki massa dan kecepatan yang berbeda-beda. Untuk bola 1 memiliki massa sebesar 0,5 kg dan kecepatan sebesar 1 meter per second, sedangkan bola kedua memiliki massa sebesar 1,5 kg dan kecepatan sebesar 0,5 meter per second. Sebelum terjadinya tumbukan, kedua bola tersebut memiliki nilai momentum. Untuk bola 1 nilai momentumnya sebesar 0,5 kg meter per second, sedangkan bola 2 memiliki nilai momentum sebesar 0,75 kg meter per second. Selanjutnya kita akan memplay bagaimana jika kedua bola tersebut bertumbukan. Ya, terlihat setelah bertumbukan antara bola 1 dan bola kedua, maka kedua bola tersebut memiliki kecepatan dan momentum yang berbeda dari sebelum tumbukan. Untuk bola 1 memiliki kecepatan setelah tumbukan sebesar 1,25 meter per second, dan bola kedua memiliki kecepatan setelah tumbukan sebesar 0,25 meter per second. Dan juga hal ini mempengaruhi nilai momentumnya. Untuk bola 1 memiliki momentum sebesar 0,63 kg meter per second, sedangkan bola kedua memiliki nilai momentum sebesar 0,38 kg meter per second. Hal ini disebabkan nilai momentum untuk kedua bola tersebut setelah tumbukan memiliki nilai yang berbeda pada saat sebelum tumbukan. Hal ini dikarenakan pada saat tumbukan akan dibutuhkan waktu untuk berhenti pada sebuah benda. Maka dari itu nilai bola 1 memiliki momentum yang lebih besar daripada bola yang kedua. Hal ini sesuai dengan pengertian momentum, yaitu semakin sulit benda berhenti maka semakin besar nilai momentumnya. Di pembahasan momentum dan impuls, yang pertama ada momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan sebuah benda yang sedang berjalan atau bergerak. Semakin susah benda tersebut untuk berhenti, maka akan semakin besar nilai momentumnya. Momentum mempunyai persamaan, yaitu P sama dengan M dikalikan dengan V.
P-nya sebagai momentum, M-nya sebagai massa, yang satuannya adalah kilogram, dan V adalah kecepatan benda tersebut. Satuannya yaitu meter per second. Maka momentum mempunyai satuan yaitu kilogram meter per second. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua yaitu impuls. Impuls merupakan ukuran besar gaya yang dapat mengubah momentum suatu benda. Impuls mempunyai persamaan yaitu I sebagai impuls sama dengan F dikalikan dengan delta T, di mana I ini adalah impuls, F-nya adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengubah momentum suatu benda. Delta T-nya ini adalah selang waktu atau selisih waktu, bisa dijabarkan dengan T2 dikurang dengan T1. Jadi waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Satuannya apa? Satuannya adalah second untuk delta T, gaya yaitu satuannya Newton, dan impuls satuannya itu adalah Newton second. Dari momentum dan impuls, keduanya saling berhubungan. Misalkan kita ambil contoh, ada sebuah mobil. Ada sebuah mobil yang menabrak sebuah gundukan pasir. Mobil. Menghancurkan gundukan pasir ini. Pada peristiwa tabrakan ini akan terjadi perubahan momentum. Besarnya perubahan momentum pada peristiwa tumbukan ini akan sama dengan nilai impuls yang dihasilkan. Pada peristiwa mobil menabrak atau menumbuk gundukan pasir ini akan terjadi perubahan kecepatan akan mengalami perubahan kecepatan dari kecepatan awal yaitu V0, kita bisa anggap V0, akan menjadi V aksen. Pada saat mobil menubruk atau menabrak gundukan pasir, maka kecepatan akan berubah dan juga akan terjadi selama beberapa waktu, sehingga pada kejadian tabrakan ini akan menghasilkan sebuah impuls, karena dalam impuls ini adanya gaya dan waktu. Sekarang bisa kita jabarkan secara matematis. Perubahan momentum yaitu sekarang kita bisa jabarkan secara matematis, di mana I atau impuls sama dengan perubahan momentum seperti yang dijelaskan tadi, di mana impuls ya adalah F dikali dengan delta T, sedangkan perubahan momentum berarti ada momentum awal dan momentum akhir. Bisa kita turunkan F sama dengan F kali delta T, P2 dikurang P1 atau momentum akhir dikurangi momentum awal. Tadi sebelumnya momentum mempunyai persamaan M dikalikan dengan V. Maka nilai momentum bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini, yaitu M2 sebagai massa akhir dikalikan dengan V2. Bentuk M2 dikalikan V2 merupakan penjabaran dari momentum akhir. Setelah itu dikurang dengan momentum awal, M1 dikalikan dengan V1. Selanjutnya bisa kita jabarkan nilai momentum akhir dikurangi momentum awal dengan persamaan P sama dengan M kali V.
Ini merupakan persamaan momentum. Kita masukkan ke dalam persamaan ini. M dikalikan dengan V2, yaitu kecepatan pada saat akhir pada saat mengalami perubahan momentum, dan dikurangi dengan M dikalikan dengan V1, yaitu V1 sebagai kecepatan awal pada saat mobil bergerak menabrak gunungan pasir. Selanjutnya, persamaan ini kita turunkan menjadi F sama F dikalikan dengan delta T. Lalu ini M-nya bisa dikeluarkan menjadi M dalam buka kurung V2 dikurangi V1, V2 dikurangi V1, atau kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Apabila M sama maka bisa dikeluarkan, tapi kalau misalkan M-nya berubah, maka dia tetap menjadi persamaan seperti ini saja. F dikalikan dengan delta T, kita bentuk ke persamaan awalnya, yaitu impuls. Sedangkan enggak ada. Maka dari persamaan ini dapat disimpulkan hubungan momentum dan impuls yaitu impuls sebagai perubahan momentum. Impuls sebagai atau yaitu perubahan momentum. Oke, selanjutnya ada satu lagi. Tadi yang terakhir apa? Ya benar, hukum kekekalan momentum. Nah, jadi seperti ini ilustrasi dari hukum kekekalan momentum. Jadi, hukum kekekalan momentum terjadi apabila ada dua buah benda yang saling bertumbukan. Seperti ini peristiwanya. Lalu setelah terjadinya peristiwa tumbukan, maka kedua buah benda tersebut akan mengalami perubahan kecepatan. Seperti ini. Maka yang tadinya ada V0, adanya kecepatan awal, lalu setelah terjadi tumbukan akan terjadilah perubahan kecepatan atau kecepatan akhir. Secara matematis atau dalam persamaan sebagai berikut. Persamaan hukum kekekalan dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, kita jelaskan. Momentum pada benda A ditambah dengan momentum pada benda B. Keduanya adalah momentum awal sebelum terjadinya tumbukan. Sama dengan momentum benda A setelah tumbukan ditambah dengan momentum benda B setelah tumbukan. Momentum tadi persamaannya yaitu M dikalikan dengan V. Di sini adalah massa benda A dan kecepatan awal pada benda A. Ditambah dengan momentum benda B, yaitu massa benda B dikalikan dengan kecepatan awal pada benda B. Sama dengan massa benda A dikalikan dengan kecepatan setelah tumbukan pada benda A. Begitupun pada momentum setelah tumbukan, momentum pada benda B setelah tumbukan, yaitu massa benda B dikalikan dengan
kecepatan akhir benda B atau kecepatan setelah terjadinya peristiwa tumbukan. Apabila nilai pada benda A dan benda B, apabila nilai massa benda A dan pada massa benda B bernilai sama, maka kedua massa ini bisa dikeluarkan menjadi M dikalikan dengan VA plus VB sama dengan MA V aksen A ditambah MB V aksen B. Ya, seperti itu. Jadi hukum kekekalan momentum yaitu hukum kekekalan momentum yaitu jadi hukum kekekalan momentum yaitu peristiwa momentum benda A dan benda B sama dengan momentum jadi hukum kekekalan momentum yaitu momentum A dan momentum B sebelum terjadinya tumbukan akan sama dengan momentum A dan momentum B setelah terjadinya tumbukan. Maka seperti ini persamaan hukum kekekalan momentum. Ya. Silakan diperhatikan dulu atau ada yang ditanyakan. Sekarang kita ulas kembali materi yang telah disampaikan tadi. Kita akan menarik kesimpulan. Dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir, sekarang siapa yang tahu apa itu momentum? Ya, Fahri. Benar sekali. Momentum merupakan di mana semakin sulit benda bergerak, maka akan semakin besar nilai momentumnya. Selanjutnya, ada impuls. Ukuran seberapa besar gaya luar yang dihasilkan? Gaya luar, ukuran sebesar berapa gaya luar yang dihasilkan untuk mengubah momentum suatu benda. Impuls adalah atau sebagai perubahan momentum. Hukum kekekalan momentum terjadi jika ada dua buah benda yang saling bertuburukan atau bertabrakan, maka sehingga setelahnya akan terjadi perubahan momentum atau perubahan kecepatan yang dialami oleh kedua buah benda dalam beberapa waktu. Hukum kekekalan momentum persamaannya yaitu nilai momentum pada kedua buah benda sebelum terjadinya tumbukan sama dengan nilai momentum pada saat setelah terjadinya tumbukan. Ya, pada materi momentum dan impuls ada beberapa contoh dari pengaplikasian atau contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam materi momentum dan impuls, yaitu mobil bertabrakan seperti yang tadi kita ilustrasikan, dan sebuah bola yang bertumbukan, dan juga pada senapan atau tembakan. Ibu akan memberikan beberapa soal yang akan kalian kerjakan. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Ya, waktu pengerjaannya telah selesai. Tolong dikumpulkan dan Ibu
akan mengoreksinya dan minggu depan akan Ibu beritahukan nilainya kepada kalian. Ya, karena waktunya sudah mau habis, Ibu akan memberikan kalian PR. Tolong dibuka bukunya, halaman 69 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 kalian kerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Terima kasih kepada kelompok yang telah maju dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan yang angkat tangan nanti akan diberikan poin agar kalian bisa lebih semangat belajarnya dan lebih semangat untuk mengumpulkan poin, sehingga dari poin tersebut bisa menjadi tambahan untuk nilai kalian. Pada pertemuan berikutnya atau minggu depan, jangan lupa dipelajari tentang dinamika rotasi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.